Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Halo sahabat FGLSN. Perkenalkan, nama saya Ami Halwinda. Saat ini saya mengajar di SLBD D1 YPAC Jakarta. Hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Belajar Menyayangi Hewan Peliharaan bersama Putri Kecil. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Tony Rose dan dialihbahasakan oleh Devri Bernadi Putra. Buku ini merupakan salah satu terbitan dari Erlangga Kids. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Putri Kecil sedang piknik di halaman istana. "Ah!" jerit Putri Kecil saat membuka bungkusan merah. Bungkusan itu robek dan biskuit di dalamnya terlempar. Scruff melompat melewati mereka. "Oh, Scruff!" teriak Putri Kecil. Scruff lari ke arah kolam. Scruff lompat ke dalam kolam. Putri yang duduk di pinggir kolam jadi basah. "Oh, anjing nakal!" teriak Putri Kecil. Scruff naik dan menggoyangkan bulunya. Pus mengambil payungnya. Sekarang semua makanan menjadi basah." Putri Kecil sangat jengkel. Lalu ia melihat ke dalam gelasnya. "Ada binatang di gelasku," kata Putri Kecil. Putri Kecil lalu mendatangi Pak Laksamana. Pak Laksamana melihat makhluk asing itu dengan kaget. Lalu ia mengambil pelampungnya. "Apa kamu tahu ada hiu di dalam gelasmu?" "Apa ini seekor hiu?" tanya Putri Kecil. "Sulit untuk menjawabnya." "Hiu? Boleh aku memeliharanya?" Pak Laksamana pun bingung. "Oh, iya. Oh, tidak. Oh, aku tidak tahu." "Itu bukan hiu. Itu berudu," kata ibu pelayan waktu Putri Kecil membawa gelas ke ruang cuci. "Dan berudu harus ada di tempat kamu menemukannya." "Tapi aku ingin memeliharanya," jawab Putri Kecil. Ibu pelayan menggelengkan kepalanya. "Ia akan kehilangan teman-temannya." Putri Kecil lalu melihat ke dalam gelas dan membuat keputusan. "Aku akan menjadi temannya." "Berudu bukan binatang peliharaan," kata Ratu ketika melihat ke dalam gelas. "Kenapa tidak?" tanya Putri Kecil. "Binatang peliharaan bisa dilatih. Scruff dan Pus adalah binatang peliharaanmu." Putri Kecil lalu melihat Scruff yang sedang menggaruk kutu. Lalu ia melihat kembali ke berudunya. "Tapi aku mau memelihara ini. Boleh ya? Boleh ya?" "Coba tanya ayahmu," ujar Ratu. Putri lalu bertanya pada ayahnya. "Berudu itu binatang liar," kata raja yang sedang ngobrol dengan Pak Jenderal. "Tapi berudu ini tidak terlihat liar," kata Putri Kecil. "Berudu butuh habitat." "Aku akan memberikan habitat untuknya." Akhirnya raja pun setuju. "Kalau kamu berjanji merawatnya dengan baik, kamu boleh memeliharanya." Putri Kecil tertawa senang. Lalu ia berpikir sebentar. "Habitat itu apa ya?" "Habitat itu tempat hidup binatang.
Habitat penuh dengan hal-hal yang membuat binatang senang, kata Pak Tukang Kebun. Aku akan menunjukkannya. Oke, kata putri kecil sambil tersenyum. Di dalam rumah kaca, Pak Tukang Kebun menemukan mangkuk kaca. Kita perlu batu, air, tanaman kolam. Putri kecil memperhatikan setiap benda yang dimasukkan oleh Pak Tukang Kebun. Dan jangan lupa berudu. Putri kecil pun bersorak, Teddy. Putri kecil menghabiskan waktu seharian berbaring di tempat tidur dan melihat berudunya. Ah, Teddy, ucap putri kecil dengan lembut. Pus dan Scruff iri. Mereka melakukan trik terbaik, tapi putri kecil bahkan tidak menoleh sama sekali. Putri kecil terlalu senang melihat Teddy berenang, berputar, berputar, dan berputar. Ah, iya hebat ya, katanya senang. Putri kecil ingin membuat Teddy senang. Pada pagi hari, ia mengambilkan air bersih dari kolam. Pada sore hari, ia menggali batu baru, lalu mencuci batu itu sampai bersih untuk ditaruh di mangkuk berudunya. Aku ingin membawanya ke manapun, kata putri kecil saat membawa berudunya ke dapur. Pak Koki tidak memperbolehkan putri kecil untuk membawa berudu ke dapur. Tidak, 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 tidak. Tidak boleh. Wah, tidak boleh. Berudu adalah binatang peliharaan terbaik yang pernah putri kecil miliki. Ia selalu ada kapanpun putri kecil ingin bermain dan tidak pernah nakal. Suatu pagi, putri kecil kaget sekali ketika melihat ke dalam mangkuk. Teddy, kata putri kecil. Wah, wah, jawab binatang yang tidak mirip Teddy sama sekali. Ah, tolong, cepat. Binatang mengerikan memakan Teddy, kata putri kecil. Dan ia masih ada di dalam mangkuk. Itu kodok, jawab ibu pelayan. Kodok itu makan beruduku, kata putri kecil dengan sedih. Raja dan ratu saling berpandangan. Kodok itu tidak makan berudumu. Berudu adalah kodokmu. Oh, salah. Kodok itu adalah berudumu. Berudu berubah menjadi kodok, kata Pak Tukang Kebun menjelaskan. Teddy sudah besar, kata putri kecil dengan bangga. Kok, jawab Teddy. Tiba-tiba putri kecil mempunyai ide. Aku akan memelihara kodokku selamanya. Putri kecil menghabiskan seharian bermain dengan binatang peliharaan barunya. Pus dan Scruff berusaha bergabung, tapi mereka tidak menarik perhatian sang putri kecil. Selamat malam, Froggy, kata putri kecil sambil memberikan kecupan selamat malam. Ratu mematikan lampu kamar. Selamat tidur. Tapi malam itu bukan malam yang menyenangkan. Quack, kata Froggy. Quack, jawab kodok-kodok di kolam luar istana. Semua orang di istana tidak bisa tidur. Putri kecil menarik selimutnya sampai menutupi kepala, membiarkan Froggy memanggil teman-temannya. Sudah cukup. Keesokan paginya, putri kecil bangun lebih pagi. Selamat tinggal, Froggy, katanya sambil mengembalikan kodoknya ke dalam kolam. Pergi dan carilah teman-temanmu. Malam itu, putri kecil tidur bersama Pus seperti dulu lagi. Kamu adalah binatang peliharaan yang tidak berisik, katanya dengan senang. Scruff juga naik ke atas tempat tidur.
Pus mencoba membuatnya diam, tapi terlambat. "Kalian berdua tidur di dalam keranjang," kata putri kecil dengan tegas. Mulai saat itu, kamar tidurnya tidak boleh dimasuki binatang peliharaan yang berisik. Habis. Demikian cerita dari Belajar Menyayangi Hewan Peliharaan. Dari buku ini, sahabat FGLSN bisa mengambil pelajaran yang banyak sekali. Di antaranya, kita diajarkan untuk menyayangi semua makhluk hidup dan bertanggung jawab terhadap hewan peliharaan kita. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan literasi sekolah.